Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa. Perkenalkan, saya Zulfikri Al-Mutawadli sebagai calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Subang yang akan menyampaikan apa sih yang saya pelajari dari awal sampai modul 3.1 ini terkait dengan program guru penggerak. Oke, pertanyaan mendasar dari pengambilan keputusan ini adalah bagaimana keterampilan pengambilan keputusan pada modul ini berhubungan dengan materi-materi guru penggerak sebelumnya. Karena kan namanya belajar kita harus ada hubungan ya, dan kita harus tahu polanya apa gitu, irisannya apa. Nah, yang saya dapatkan, kita ada sebuah kalimat dari Bob Talbert, pola koneksinya adalah mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Atau dalam bahasa Inggris, teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Nah, jadi kata kuncinya yang saya garis bawahi adalah berharga atau utama. Kita mulai dari modul 1.1 ya, atau modul 1 sini, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Nah, di awal materi kita belajar bagaimana Bapak Pendidikan Indonesia atau Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan menurutnya. Memaknai apa yang penting atau apa yang paling penting menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kita tahu bahwa beliau sudah ada dari zaman sebelum kemerdekaan dan beliau menjadi salah satu pejuang kemerdekaan yang melihat bagaimana sih apa yang paling penting dalam kemerdekaan itu. Oh, ternyata yang paling penting kita pelajari di modul 1.1. Yang kalau kita lihat ada Triloka ya, yang dari Ingarso Suntulodo, kemudian sampai ke Tuturi Handayani. Nah, kemudian di paradigma di modul 1 pun kita belajar tentang apa sih peran sebagai guru penggerak. Nah, peran seorang guru penggerak dan juga visi seorang guru penggerak. Kemudian apa yang diharapkan oleh pemerintah kepada kita dan apa yang paling penting menurut pemerintah. Kalau tadi kan yang paling penting menurut Ki Hajar Dewantara, disambungkan dengan apa yang paling penting menurut pemerintah. Dan sekarang kita mengenal bahwa yang sekarang jadi acuan atau menjadi harapan pemerintah adalah menjadikan siswa di Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, modul 1 beres, lanjut ke modul 2 ya, atau tentang praktik pembelajaran. Nah, ini modul 2. Praktik pembelajaran berpihak pada murid. Di modul 2 saya belajar lebih dalam memahami bagaimana kita berpihak pada murid dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang memandang murid itu adalah manusia yang unik dan berbeda-beda. Bukan hanya objek ajar yang kita hanya mengajar, kemudian mereka menerima dan mereka dinilai dari apa yang mereka pahami dari apa yang kita ajarkan, bukan. Tapi mereka adalah makhluk unik yang berbeda-beda, yang punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya daya serap yang berbeda-beda, dan juga punya karakter yang berbeda-beda. Oke. Kemudian saya pun belajar tentang bagaimana lebih bijak dalam mengajar dan belajar dengan kematangan emosi dan sosial sehingga kita bisa memandang lebih jelas mana yang paling penting tanpa terbutakan emosi. Nah, jadi lebih bijak, lebih bisa mengelola emosi. Nah, ini belajar di pembelajaran sosial emosi sehingga kita bisa lebih memandang lebih jelas. Karena kalau kita misalnya emosinya masih belum terkendalikan, kita tidak akan bisa memandang kayak semacam kabut lah. Emosi itu semacam kabut yang kalau misalnya ada kabut itu kita tidak bisa memandang dengan jelas. Nah, ketika kita emosinya bisa dikendalikan, kabut itu hilang dan akan muncul apa yang paling penting menurut kita. Nah, kemudian di akhir modul kita belajar menjadi coach, sehingga kita bisa menggali lebih dalam apa yang paling penting menurut coach atau orang yang kita coach dan bagaimana mereka menemukan solusi dari dalam diri mereka. Maka kesimpulannya adalah apa sih yang paling penting atau bagaimana saya mengambil keputusan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan semua berkaitan dengan hal yang paling penting bagi pengambil keputusan. Jadi setiap orang mungkin berbeda-beda ketika dia menganggap hal yang paling pentingnya adalah
siswa, maka ketika ada dilema dalam sebuah sekolah, pasti dia yang akan siswa yang akan dia pilih. Berbeda pula kalau misalnya dia berpihak kepada kelompok, maka kelompoknya yang akan dia pilih. Maka itu sangat berhubungan erat terhadap apa yang paling penting bagi pengambil keputusan. Nah, kesimpulan kedua, keputusan adalah tindakan memilih benar versus salah, ataupun benar versus benar, dan pilihan didasarkan apa yang paling penting. Kembali lagi kepada apa yang paling penting. Ketika dia misalnya ada dilema benar dan salah, dan dia memilih salah, mungkin dia menganggap bahwa salah itu adalah apa yang paling penting menurut dia. Contoh misalnya antara korupsi lah. Kenapa sih ada orang masih korupsi? Padahal itu jelas salah. Nah, mungkin menurut dia ketika dia korupsi, dia menjadi kaya menjadi terlihat kaya, kemudian bisa beli mobil dan sebagainya. Mungkin itu yang paling penting menurut dia, sehingga dia melakukan korupsi tersebut. Dan kesimpulan ketiga menurut saya adalah hal yang paling penting bagi guru atau saya pribadi adalah murid, karena sekolah hadir ketika murid ada. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya sekolah didirikanlah sebuah sekolah karena jumlah gurunya banyak, tidak. Pasti ketika sebuah sekolah didirikan di suatu daerah karena melihat banyak sekali anak-anak yang belum bersekolah atau murid yang membutuhkan sekolah. Maka hal yang paling penting bagi guru adalah murid itu sendiri. Maka guru yang baik adalah guru yang berpihak pada murid. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe di YouTube saya, di channel YouTube saya yaitu Guru Introvert. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.